أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Manusia ya, kita semua ini Bapak Ibu sekalian terdiri atas 3 bagian lah mungkin secara umum ya. Bagian pertama atau mungkin sisi pertama diri kita adalah raganya kita ini, raga kita ini ya. Maka nanti kita akan bahas satu demi satu sehingga nanti Bapak Ibu jemaah sekalian bisa memahami sebenarnya kita butuh makan apa sih gitu loh. Kita memerlukan makanan apa sih yang cocok untuk diri kita pada satu waktu ya. Yang pertama adalah raganya kita, yang kedua adalah jiwanya kita, dan yang ketiga adalah akalnya kita. Maka kalau kita sudah memahami hal-hal seperti ini, akan lebih mudah kita untuk menelaah sebenarnya makanan fisikkah yang kita inginkan atau makanan yang sifatnya non fisik yang kita perlukan. Contoh, dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, maka itu boleh dibilang makanannya berbeda-beda ya. Makanannya berbeda-beda, raga kita atau tubuh kita makannya tentunya berbeda dengan jiwa kita makannya juga berbeda dengan akalnya kita. Dan kesemuanya itu ya harus dipahami ya, harus dipahami atau kita pahami sehingga nanti kita tahu ini sebenarnya bukan butuh makanan atau bukan butuh makanan fisik gitu lah. Contoh, saya pernah mendapatkan satu katakanlah kisah ya atau cerita di mana ada seorang anak sekolah ya, sangat pintar ya, pokoknya prestasinya luar biasa. Tapi ternyata anak ini punya kekurangan ya, atau mungkin masalah ya. Ternyata masalahnya dia sering sekali melukai dirinya ya, ya, macam-macam kelakuannya ya. Ternyata setelah dicari tahu, wawancari segala macam, yang dia perlukan ya atau mungkin yang dia butuhkan bukan makan sehat, tapi dia sebenarnya sendiri sudah makan yang sangat baik ya, tapi ternyata dia hanya butuh pelukan ya, dialog dengan orang tuanya, dialog dengan bapaknya, seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa kalau kita sudah memahami ini semua, nanti kita ini butuhnya apa sih sebenarnya ya. Jadi kalau itu sudah kita pahami, maka lebih jelas kita akan mendapatkan atau mungkin mencari solusinya. Nah, kita tahu bahwa manusia ya, kita ini bukan makhluk yang sejatinya cuman raga atau tubuh saja ya. Dia ada ruh di dalam yang terperangkap dalam tubuh kita ini ya, ada hatinya kita atau jiwanya kita di sana ya, ada akal yang Allah ciptakan yang membedakan kita dengan makhluk lain ya, seperti hewan. Maka kesemuanya ini ya berkaitan dengan perasaan atau mood yang dirasakan oleh seseorang. Contoh begini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya, kita tahu salah satu ulama besar ya, sampai akhir hidupnya beliau tidak menikah. Kalau ditanya menikah itu nikmat nggak? Nikmat. Itu salah satu ibadah atau syariat yang paling mengasihkan gitu kan, paling enak gitu kan. Tapi untuk levelnya Ibnu Qayyim seperti itu, dia memilih untuk tidak menikah, memilih untuk tidak menikah dan menyibukkan dirinya dengan ilmu sampai akhir hayatnya ya, karena dia sudah memahami dirinya ya sekalian ya. Dan orang-orang kayak begini biasanya level katakanlah tanda kutip makanan yang dibutuhkan bukan lagi makanan fisik atau raga yang dominan, tapi lebih banyak makanan yang berhubungan dengan jiwa dan akalnya dia ya. Maka ya, lagi-lagi saya sampaikan tadi, kalau sudah ngerti masalahnya di mana, kita akan cari solusinya di mana, dan nanti tubuh kita akan seimbang lagi. Karena ketiga hal tadi itu pun akan bermasalah atau bisa memberikan masalah dalam tubuh kita kalau seandainya salah satunya error atau bermasalah ya. Ketika jiwa bermasalah ya, maka raga pun akan ikutan masalah ya. Karena Nabi sudah menjelaskan bahwa panglimanya atau raga atau rajanya tubuh kita ini adalah kolbu ya. Panglima atau rajanya tubuh kita adalah kolbu atau hatinya kita atau jiwanya kita ya. Kalau dia bermasalah, maka semuanya ikutan masalah ya. Itu sebabnya tadi di kajian pagi tadi saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang berat ya, yang berhubungan dengan bahkan kondisi yang kronik ya, seperti tumor, kanker atau penyakit-penyakit kronik degeneratif,
itu ada emosi yang lama terpendam di sana, yang mengendap dan tidak tersalurkan. Contoh begini, seorang anak itu bisa jatuh sakit. Ya. Kalau seandainya misalnya orang tuanya suka sekali membandingkan dia dengan kakak atau adiknya, sakit dia. Apakah ini pernyataan cuma sekedar pernyataan? Saya melihat sendiri. Ya, seorang anak bisa sakit, Bapak sekalian, ya, tidak sehat tentunya, ketika dia tidak diajak dialog, bahkan tidak mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, baik bapak atau ibunya. Apakah dia makan sehat? Oh, makan sehat. Apakah dia katakanlah olahraga? Sangat bagus olahraganya bagus, makannya bagus, tapi tidak pernah mendapatkan pelukan dari ayahnya misalkan. Ya, jadi kadang-kadang ketika ini kita sudah dapatkan, orang tuh sholat, tapi sholatnya dia dapat makanan, atau mungkin zikirnya, tilawahnya, ya, dia dapatkan makanan itu untuk jiwanya, ya, untuk imannya. Tapi ada sisi lain, ya, yang ketika dia sholat seperti itu, ya, atau mungkin zikir atau tilawah seperti itu, dia merasa kesepian, gitu loh. Maka ya dia sholat, tapi ada sesuatu atau ada sisi yang dia merasa ada yang kurang di situ. Ya, karena memang level iman kita ini kan bukan level iman para nabi, tentunya jauh lah, ya. Kita masih belum bisa menjadikan sholat itu katakanlah misalkan sebagai istirahatnya kita. Nabi pernah mengatakan pada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi letih dengan urusan dunia, perginya ke sholat. Kalau sekarang kan kebalik. Yang dikejar orang, kan istilah sekarang healing itu loh. Generasi healing. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Ya, itu kan tanda generasi sakit. Meskipun makna healing itu sekarang bukan hanya sakit gitu kan, tapi kata dasar healing itu sendiri kan memaknai healing itu kan penyembuhan. Berarti kan banyak orang sakit sekarang. Yang sakit apa sebenarnya? Kesepian. Anda di rumah mungkin, atau mungkin bapaknya atau suami mungkin lupa meluk istri misalkan, istri lupa meluk suami misalkan. Sakit nggak? Sakit, Bu, serius. Ya, apalagi sisi atau mungkin dia merasa kehilangan. Makanya 3 hal tadi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dipenuhin ya mood kita akan bagus gitu kan.